Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Hyperfarm. Channel YouTube yang menjelaskan semua tutorial lengkap tentang bagaimana budidaya jamur tiram. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara inokulasi bibit F2 dari F1. Langsung saja. Untuk persiapan pembuatan bibit F2, teman-teman semuanya membutuhkan yang pertama bibit F1 yang berkualitas, yang bagus ya, yang sudah full, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Di sini saya menggunakan kemasan plastik. Yang kedua itu media bibit F2. Di sini saya menggunakan media jagung utuh ya. Yang ketiga lampu bunsen atau damar kalau bahasa Sundanya. Korek gas, terus alkohol untuk menetralkan ruangan, mensterilkan, gunting untuk menggunting bibit, terus kapas untuk menyumbat supaya tidak ada yang masuk ke bibit F2, terus karet gelang. Kalau kalian lebih nyaman pakai karet gelang, kalian gunakan karet gelang, yaitu untuk lebih merekatkan bibit F2 dan kapasnya supaya tidak ada yang masuk, terutama biasanya hewan, semut atau yang lainnya. Kalau saya di sini lebih menggunakan hektar ya, jadi lebih praktis dan cepat. Selanjutnya kita membutuhkan tisu ya sebagai lap. Bila di bibit banyak debu yang menempel, bisa dilap dulu, dan tangan. Alkohol yang pertama kita semprot-semprot alkohol dulu supaya kita steril ya dari kuman, bakteri atau debu yang menempel. Ruangan-ruangannya, area di sekitar pembibitan. Selanjutnya kita nyalakan api bunsen supaya ada debu yang bertebangan yang akan masuk atau jatuh ke bawah bibit, itu akan terangkat lagi atau mengapung ke udara ya. Ini bibit F1-nya sudah full ya. Caranya untuk pengaplikasiannya kita remas-remas. Ciri dari F1 itu bedanya kita lihat dari atasnya, biasanya ada agar PDA yang membedakan bibit F1 dan F2. Dari tampilan sih sama saja dari bibit F1 dan F2 itu. Cuma bedanya pas diremas itu di atasnya ada agar PDA. Kita remas-remas sampai hancur semuanya. Terus pelan-pelan supaya tidak sobek ya. Plastiknya supaya tidak sobek. Usahakan bibit F1 itu jangan sampai kena tangan, terutama jagungnya yang di dalam. Karena kita kan nggak tahu di tangan kita itu ada kotoran atau bakteri yang bisa menyebabkan kontaminasi. Fungsi dari meremas-remas bibit F1 itu supaya tidak menggumpal ya. Kita semprot-semprot lagi supaya lebih steril. Kita lap supaya tidak ada debu yang menempel. Takutnya debu yang menempel di bibit F1 itu terbawa ke bibit F2 saat inokulasi ya. Terus kita goyang-goyang sedikit supaya ujungnya kosong. Semprot lagi. Kita gunting ujungnya ya sedikit supaya memudahkan bibit F1-nya keluar. Jangan terlalu besar, secukupnya saja. Seperti ini, jangan terlalu jauh dari api bunsen supaya aman dari debu. Karena debu itu partikel kecil yang tidak kelihatan oleh kasat mata ya. Selanjutnya kita siapkan bibit F2-nya, kita buka karetnya. Saya di sini pakai kayu ini sebagai tatakan buat sendiri ya. Jadi supaya media bibit F2-nya bisa berdiri sempurna. Kalau tidak pakai susah ya, jatuh terus.
Jadi lebih praktis pakai kayu ini. Bisa dilihat, kita buka bibit F2-nya sedikit saja, jangan terlalu besar, supaya memudahkan F1 dimasukin. Kita masukkan sekitar 5 sampai 10 biji saja. Kita lihat. Jangan terlalu lama ya membukanya. Kalau sudah masuk bibit F1, kita tutup lagi. Selanjutnya kapasnya kita dekatkan dengan api bunsen supaya kapas yang kecil-kecilnya itu bisa terbang, tidak masuk ke bibit F2. Kita masukkan dengan cepat. Kapas ini berfungsi untuk sirkulasi udara dan juga untuk penyumbat supaya tidak ada hewan yang masuk. Kalian bisa pakai karet seperti ini. Kalau pakai karet, jangan terlalu kencang ya, supaya bibit F1-nya bisa bernapas atau bisa hidup dan merambat sempurna. Kalau pakai hektar, bisa dilipat seperti ini. Ciri khas dari bibit dari Hyper Farm itu pakai hektar seperti ini, kapas dan hektar yang dilipat, lebih praktis tentunya. Kita simpan. Kalau dirasa tangan kita sudah kotor, kita semprot-semprot lagi pakai alkohol dan juga ruangan sekitar. Di sini kenapa saya tidak pakai laminar airflow, karena tidak ada ya. Yang penting di ruangan tertutup, diusahakan ruangannya disapu dulu dan dilap sebelum pembibitan, supaya meminimalisir kontaminasi ya. Karena di sini saya menggunakan teknik saya sendiri, yaitu teknik barbar. Yang penting yakin. Kalau sudah yakin, pasti berhasil. Ya, walaupun pasti ada 1 atau 2 atau 3 yang gagal atau kontam. Karena segimanapun seorang master atau suhu di perjamuran pasti mengalami atau pasti ada kontaminasi. Jadi tidak 100% berhasil. Bahkan yang pakai laminar airflow juga pasti ada yang kontam. Yang penting yakin. Setelah selesai pembibitan, biasanya miselium mulai kelihatan berbulu atau merambat itu 1 hari sampai 5 hari setengahnya, dan 10 hari sampai 15 hari baru full. Untuk inkubasinya sendiri cukup disimpan di ruangan dengan suhu kamar saja. Tidak perlu disemprot dengan air karena bukan baglog atau media tumbuh jamur. Ini bibit F2, bibit semai. Dan itulah cara inokulasi bibit F2 dari F1 gaya barbar ya. Tidak pakai laminar airflow. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Yang sudah mensubscribe, semoga kalian diberi kesehatan, kelancaran, kemudahan, rezeki, dan usahanya semakin maju. Salam sukses, hidup jamur.